penuh dengan kesadaran, sakitku karena dosaku, sakitku karena perilakuku, sakitku karena perbuatanku. Karena ketika sudah muncul kesadaran itu, ikhtiar apapun dimudahkan, teman-teman. Ikhtiar apapun dimudahkan. Karena sakit adalah bentuk cinta kasih sayang Allah kepada diri kita. Karena boleh jadi adanya kesalahan yang terus kita lakukan, istighfar kita jarang. Adanya dosa yang sering kita berbuat, tobatnya nggak pernah. Allah tahu kesalahan dan dosa kita bisa berdampak buruk pada akhirat kita. Oke? Allah Maha Kasih, Maha Sayang. Allah nggak pengen kita sengsara di akhirat. Allah datangkan teguran supaya kita mau memperbaiki kesalahan. Namun, betapa bodohnya manusia. Ketika datang teguran, bukannya ia sadar dengan teguran, justru malah ia sibuk mencari pembelaan. Bahkan tidak sedikit orang ketika sakit, bukannya sibuk mencari kesalahan diri sendiri, malah sibuk menyalahkan makanan. Sibuk dengan berprasangka buruknya, dan lain sebagainya. Sampai kita sama-sama melihat, mungkin kita merasakan, ketika sakit justru malah menyalahkan makanan, ketika sakit malah berprasangka buruk menganggapnya sihir, atau ketika sakit malah menyalahkan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang sangat lucu, teman-teman. Ada nggak yang sakit masih nyalahin makanan? Ini lagi lucu-lucunya orang-orang kayak gini. Ya, lagi lucu-lucunya orang-orang yang kayak gini. Sakit nyalahin makanan. Nih gara-gara makan gorengan saya jadi kolesterol. Saya semenjak di rumah ini, saya kalau di rumah kok bawanya sakit. Kalau saya keluar rumah kok sehat. Nah ini. Ini orang lagi lucu-lucunya kalau kayak gini. Ada lagi, sakit saya gara-gara santet, gara-gara sihir. Ini orang lagi lucu-lucunya ini. Bukan karena Rasulullah udah bersabda penyebab penyakit itu dosa. Ya, terkait tentang perantara itu sifat hak prerogatif Allah. Mau lewat apapun perantaranya, jangan disalahkan perantaranya. Sibuk nyalahin perantara. Kita punya rumah kita kejatuhan kelapa. Gara-gara kejatuhan kelapa, gara-gara kelapa jatuh, atap kita jadi rusak. Sehingga kalau hujan jadi bocor. Punya atap bocor nyalahin kelapa. Kelapa disalahin, kira-kira waras nggak teman-teman? Nih kelapa, gara-gara kamu atap saya jadi bocor. Kira-kira ada kelapa sebagai perantara atap bocor. Kelapa disalahin, kelapa dimusuhin. Kira-kira waras nggak orang kayak gitu? Waras nggak kira-kira? Sama, ada orang sakit, ada yang perantaranya lewat sihir, ada yang perantaranya lewat makanan, ada yang perantaranya lewat kecelakaan. Perantara disalah-salahin, perantara dimusuh-musuhin. Gak waras teman-teman. Ketika udah punya atap bocor, tiap hari ngeluh. Ya Allah, sofaku jebol. Ya Allah, lantaiku basah. Ya Allah, lemariku rusak. Tiap hari mengeluh, efek dari atap bocor, sofa jebol, lantai basah, lemari rusak. Kira-kira menyembuhkan atapnya yang bocor enggak? Enggak kan? Begitupun kalau kita sakit, aduh pusing ya Allah, mules ya Allah, dompet tipis ya Allah. Kalau tiap hari hanya mengeluhkan sensasinya, sembuh nggak penyakitnya? Enggak. Justru Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 87-88. Semakin mengeluh, semakin ditambah kesulitan. Makanya lihat ketika kita mengeluh dengan penyakit kita, aduh, semakin sulit sembuhnya. Semakin lama penyakitnya. Perhatikan baik-baik teman-teman. Ya. Bahkan Allah berfirman dalam surat yang lain, Allah menambah nikmat kepada orang yang bersyukur, azab Allah sangat pedih kepada orang yang kufur. Ya. Tuh, makanya apa? Ketika sakit, justru dengan kita mengeluh semakin menambah penyakitnya. Semakin sulit sembuhnya. Makanya hayo, kunci paling utama adalah apa? Ridho menerima penyakit ini, sabar dalam menjalaninya. Karena barang siapa yang ridho menerima penyakitnya, sabar dalam menjalaninya, inilah sebaik-baik hadiah. Allah gugurkan dosanya, Allah ijabah doanya. Ayo teman-teman, pengen gak dapat hadiah indah dari Allah? Sakit itu hadiah indah loh dari Allah. Karena barang siapa yang ridho menerima penyakitnya, sabar dalam menjalaninya, Allah gugurkan dosanya, Allah ijabah doanya. Ayo teman-teman. Seperti itu ya. Nah, makanya hayu, jangan sampai teman-teman, jangan sampai kita sakit hanya sibuk cari obat, sibuk ikhtiar. Yuk, sibuklah perbaiki diri. Sibuk. Karena sakit karena kesalahanku, sakit karena dosaku, sakit karena perilakuku, sakit karena perbuatanku. Karena dari sifatku, itu bisa jadi penyakit.
Dari perilakuku itu bisa jadi penyakit. Dari perbuatanku itu bisa jadi penyakit. Ya. Bagi orang yang paham, bagi orang yang mau mengakui kesalahan. Namun bagi orang yang keras hatinya, dia tersinggung. Contoh, Ustaz, aku penyakit gatel, aku punya masalah gatel yang nggak sembuh-sembuh. Apa penyebabnya? Secara jasmani, dokter lebih paham teorinya. Kenapa Anda terkena penyakit gatel? Mungkin dari faktor lingkungan yang kurang bersih, atau mungkin dari air yang kurang steril, atau mungkin dari menjaga kebersihan yang kurang kurang menjaga. Itu kalau secara jasmani, dokter lebih paham teorinya. Secara ruhani, dari mana datangnya penyakit gatal? Gatal disebabkan dari darah. Darah disebut sifat, darah disebut ruh. Segala penyakit yang berkaitan darah, penyakit yang berkaitan dengan sifatnya. Sifat apa yang ada dalam diri kita yang bisa menjadikan penyakit gatal? Disebutkan dalam kitab Thariqus Syifa. Digambarkan tabiat yang garuk-garuk oleh seekor binatang, yaitu tabiat apa? Monyet. Monyet memiliki tabiat garuk-garuk. Kenapa? Binatang apapun yang hobi garuk-garuk, dia punya sifat. Sifatnya apa? Serakah. Maka siapapun yang memiliki sifat serakah akan muncul gatal dalam tubuhnya. Jangan dulu tersinggung. Nah, ini bedanya. Orang kalau hatinya keras dikasih petunjuk dari jalan ruhani, dia tersinggung. Namun kalau dijelaskan oleh jasmani, wah, dia merasa aman-aman saja. Lihat, kita makan, tangan kanan pegang sendok sama nasi. Tangan kiri pegang kerupuk. Masuk dua-duanya. Serakah nggak? Serakah kan? Kita makan, ada lauk satu piring. Ngambil paling banyak. Yang lain sabodo teing, mau kebagian mau tidak. Serakah nggak? Serakah kan? Hari ini dapat rezeki dari Allah 100.000, kurang bersyukur, pengen lagi, pengen nambah lagi, serakah nggak? Serakah kan? Nah, dari perkara-perkara serakah inilah yang menyebabkan penyakit-penyakit gatal dalam tubuh kita. Apalagi kalau keserakahan kita membuat orang lain sakit hati. Silaturahim jadi rusak. Nah, ini akan menjadi penyakit yang terus-terusan kambuh. Gatal yang terusan kambuh, gatal yang nggak sembuh-sembuh. Karena apa? Adanya keserakahan membuat orang lain sakit hati, silaturahim jadi rusak. Bagi warisan, serakah. Pengen minta paling banyak, sehingga nggak akur sama saudara sendiri. Masalah bisnis, masalah dagang, serakah. Pedagang lain nggak boleh jualan. Lihat, penyakit gatalnya nggak sembuh-sembuh. Yang paling berbahayanya lagi, udah masalah, bikin orang sakit hati, silaturahim jadi rusak, kitanya belum minta maaf, orangnya udah mati. Itu akan menjadi penyakit gatal yang turun-temurun. Orang itu sakit gatal, punya anak, punya penyakit gatal yang sama. Cucunya punya penyakit gatal yang sama. Nah, itu disebutnya dalam medis penyakit genetik. Berarti apa? Efek dosanya turun-temurun. Tuh teman-teman. Ya. Jadi kalau di room ini jangan tersinggungan. Kenapa? Di sini adalah menyikapi penyakit dari kacamata ruhani. Selalu saya sampaikan, kalau melihatnya penyakit dari kacamata jasmani, dokter lebih paham teorinya. Dari virus lah, dari bakteri lah, dari organ ini yang bermasalah lah, dari adanya sumbatan ini, sumbatan itulah, dokter yang lebih paham teorinya. Oke? Dokter yang lebih paham teorinya. Namun kalau dari perkara ruhani, kepada para ulama kita belajarnya. Dari sini paham teman-teman? Ya, Ustaz, saya sakit penyumbatan pembuluh darah di mata. Belum diketahui penyebabnya secara medis. Ya, itu udah diketahui adanya penyumbatan pembuluh darah di mata. Itu udah diketahui oleh medis. Sakit mata Anda karena adanya penyumbatan pembuluh darah. Itu udah diketahui oleh medis. Ya, itu secara jasmani udah ketahuan ada penyumbatan di pembuluh darah pada mata. Itu secara jasmani. Secara rohani, dari mana datangnya penyakit itu? Mata disebutnya wilayah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang Allah karuniakan kemuliaan. Pandangannya bisa menundukkan yang goib, pendengarannya bisa mendengarkan ucapan binatang, bahkan mengerti bahasanya. Kemudian lihat, Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang Allah karuniakan sifat bijaksana. Apapun yang ia lihat melahirkan hal bijaksana. Bahkan ketika mau lewat ada semut, memilih untuk untuk geser supaya Pak tidak menginjak semut. Saking bijaksananya. Siapapun kita menyikapi hidup ini dengan tidak bijaksana, apa yang kita lihat melahirkan hal tidak bijaksana, itu akan menjadi penyakit-penyakit pada mata kita. Ya. Kemudian disabdakan Rasulullah memiliki ciri-ciri Yajud dan Majud, mata yang sipit. Bukan bentuk matanya yang sipit, namun suka menyipitkan mata. Suka menyipitkan mata itu apa? Suka punya rencana jahat, rencana tidak baik. Lihat nanti orang ini, aku balas dia. Contoh. Ya, contoh. Kemudian suka bermain mata. Bermain mata itu apa?
punya kecurangan, punya sifat-sifat licik, itu bisa jadi penyakit mata. Sekarang, bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya? Bukan Islam jika tidak memberikan solusi. Yang pertama, mukjizat gerakan sholat. Ingat, mukjizat gerakan sholat. Ketika kita lagi sujud, diajarkan Rasulullah merem apa buka mata? Rasulullah mengajarkan sholat ketika lagi sujud, merem apa buka mata? Bukalah matamu, lihat satu titik yang ada di tempat sujudmu. Entah itu sejadah, entah itu lantai. Fokus satu titik. Kenapa? Karena di saat itu kornea kita membesar dan mengecil. Kalau bahasa komputer mah di refresh. Ya, sehingga saraf-saraf ke refresh kembali. Awal kali kita melakukan sujud buka mata terus, nanti matanya berat. Berat. Kenapa? Mereka sedang memperbaiki saraf-sarafnya sendiri. Disebutkan dalam Al-Quran Az-Zariyat ayat 21. Di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah. Di mana manusia, dalam tubuh manusia itu ada kebesaran Allah. Tubuh manusia itu mampu menyembuhkan dirinya sendiri, mampu mengobati dirinya sendiri, mampu memperbaiki lukanya sendiri. Itu hebatnya tubuh manusia yang Allah ciptakan. Oke? Jadi ketika kita sujud, buka mata. Fokus satu titik. Kenapa? Karena jarak antara hidung kita dengan mata kita. Jarak antara, kan kalau kita sujud kan kening sama hidung. Nah, hidung kita semakin mancung, ini jaraknya segini. Semakin kita mancungnya ke dalam, jaraknya juga segini. Itu semua tergantung apa? Udah Allah setting sesuai dengan jarak mata kita. Nah, kemudian lihat, ketika kita rutin seperti itu, nanti perhatikan, bangun tidur akan keluar belek yang banyak. Ini pertama. Yang kedua, diajarkan oleh Rasulullah dalam kitab apa? Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Rasulullah mengajarkan kepada diri kita, kalau lagi nguap suruh tutup mulut. Kunci dengan tangan kiri. Biarkan angin itu keluar dari hidung. Sok yang punya masalah sinus, polip, resdung, sok langsung plong hidungnya. Nanti awal-awalnya keluar bau amis, awal-awalnya. Nah, nanti kalau kita nguap mulutnya ditutup, air mata itu akan keluar. Pegang air matanya, berpasir teman-teman. Ya, berpasir nanti air matanya. Kemudian yang ketiga, ketika kita nguap mulut kita ditutup, angin akan keluar dari telinga. Sumbatan-sumbatan angin di dalam telinga keluar. Bagi teman-teman yang punya masalah vertigo, yang punya masalah insomnia, insya Allah jadi solusinya. Seperti itu ya. Kemudian, ya. Kemudian, gini teman-teman, lakukan terapi dengan apa? Rasulullah bersabda, tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, akan berkurang penyakitnya, bahkan bisa jadi jalan sembuhnya. Yuk, jari telunjuk kita tempelkan di sini, arahkan di hidung kita sampai mentok. Ketika udah mentok, tekan, pejamkan matanya, putar jarinya, ikuti apa di bawah aris ini tulangnya. Sedikit ditekan bola bijinya, biji matanya. Yuk, tutup lubang telinganya, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tarik ke belakang. Jangan dulu buka mata kalau punggungnya belum hangat. Ketika punggung langsung hangat, buka mata pelan-pelan. Dia akan bercak-bercak air, lihat. 10-15 detik kemudian langsung terang benderang. Silakan dipraktekkan teman-teman. Ya, silakan dipraktekkan. Oke? Nah, inilah ketika kita melihat sudut pandang penyakit dari kacamata ruhani. Kalau melihatnya penyakit dari kacamata jasmani, kurang lengkap apa sih? Dokter udah banyak di mana-mana. Rumah sakit udah banyak di mana-mana. Obat, apotek udah ada di mana-mana. Herbal udah disediakan oleh alam semesta. Kurang apa secara jasmani? Fasilitas dari Allah tuh kurang apa? Kenapa kita tidak mensyukurinya? Ya kalau perkara jasmani tinggal ikhtiarkan ke dokter. Ikhtiarkan ke herbal, alternatif, terapi. Namun bukan itu pesan dari penyakit. At-Tahrim ayat 8 itulah pesannya. Allah suruh kita taubat. Karena sembuh itu mudah bagi Allah. Mudah teman-teman. Ya. Seperti itu ya. Paham di sini teman-teman? Paham? Pengobatan rohaninya, keputihan bagaimana? Nah, gini teman-teman. Lihat, perhatikan baik-baik, yang mau dicatat silakan. Yang mau dicatat silakan ya. Lihat. Ini Daud, ini Sulaiman, ini Yusuf, ini Khidir, ini Ismail, ini Musa, ini Ibrahim, ini Adam, ini Isa, ini Yunus, ini Lut. Segala penyakit yang ada di wilayah Lut, wilayah kemaluan. Ya, wilayah kemaluan. Kemudian lihat. Lihat. Bagi teman-teman yang headnya sakit. Bagi teman-teman yang headnya tidak lancar.
Bagi teman-teman yang punya masalah head terus-menerus, penebalan dinding rahim, kanker serviks, miom, kista, keputihan, bau, gatel, ISK, kandung kemih, masalah di rahim, atau mungkin yang belum punya keturunan. Itu bagi perempuan. Atau bagi laki-laki yang punya masalah hernia, prostat, kemudian lemah syahwat, mani encer, atau buat teman-teman yang juga belum punya keturunan. Itu ikhtiarkan. Dengan cara apa? Lihat kisah Nabi Lut yang ada dalam Al-Quran. Apa kisahnya? Nabi Lut menghadapi kaum yang memiliki kecintaan berlebih. Siapapun kita, kalau ada rasa cinta yang melebihi rasa cinta kita kepada Allah, disadari tidak disadari, diakui tidak diakui, itulah penyebab penyakit yang ada di wilayah itu. Mungkin kecintaan berlebihnya kepada pasangan, kepada orang tua, kepada anak, kepada harta benda, atau binatang peliharaan, atau benda favoritnya. Itu udah bisa jadi penyakit itu. Contoh, ciri-ciri kecintaan berlebih. Contoh teman-teman, kita bangun tidur, buka mata, bukan kita doa dulu, yang kita cari handphone dulu. Ini ciri-ciri kecintaan berlebih. Atau mungkin misal, kita punya binatang peliharaan, sampai dibawa ke tempat tidur, sampai dicium-cium, sampai makan bareng, sampai tidur aja bareng. Contoh. Ini kecintaan berlebih teman-teman. Segala kecintaan berlebih, segala kemelekatan dalam hati kita, itu akan menjadi penyakit di wilayah itu. Nah, maka poin yang paling utama, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, hamba mohon ampunanmu ya Allah, dari segala dosa kecintaan berlebih. Ampuni segala penyakit ini yang disebabkan dari dosa-dosa kecintaan berlebih. Itu yang pertama, wajib mohon ampun dulu. Karena perintahnya jelas ada di At-Tahrim ayat 8. Yang kedua, lakukan ikhtiar. Secara jasmani, silakan bisa ke dokter. Mungkin nanti dikasih obat, herbal atau apapun itu. Atau silakan bisa ke alternatif dengan terapi. Apa terapinya? Dengan melakukan terapi duduk. Kenapa? Terapi duduk memiliki manfaat sangat luar biasa. Jutaan manusia yang sudah mempraktekkan terapi ini, jutaan manusia yang sudah mendapatkan manfaat baiknya. Sekarang, disclaimer. Bagi teman-teman yang sudah tahu terapi duduk, bagi teman-teman yang sudah mempraktekkan terapi duduk, yang sudah sembuh dari keputihannya ada? Bagi teman-teman di room ini yang sudah tahu terapi duduk, yang sudah mempraktekkan terapi duduk, saya tanya, yang sudah sembuh dari keputihan ada? Yang sudah sembuh dari bau dan gatalnya ada? Yang sudah sembuh dari ISK-nya ada? Yang sudah sembuh dari masalah kandung kemihnya ada? Kanker serviks? Yang sudah sembuh dari penebalan dinding rahim? Yang sudah sembuh dari miom, dari kista? Yang sudah sembuh dari head yang sakit? Yang sudah sembuh dari head yang tidak teratur, yang berbulan-bulan gak head setelah melahirkan tiba-tiba langsung head, yang udah sembuh ada? Ya. Ada? Yang sudah tahu terapi duduk, yang sudah mempraktekkan di room ini ada? Di room ini ada? Ada? Alhamdulillah. Sok, teman-teman bagi yang baru bergabung, praktekin terapi duduk. Ya. Alhamdulillah headnya udah lancar Ustadz, alhamdulillah. Head saya kalau dapat banyak. Udah terapi duduk belum? Terapi duduk caranya gimana? Oke. Yuk kita praktekin terapi duduk. Ya, kita praktekin terapi duduk. Ya, kita praktekin terapi duduk. Namun sebelumnya mohon maaf teman-teman yang ada di room ini. Alhamdulillah saya sekitar 1 tahun nggak pernah head, sekarang head lancar. Alhamdulillah. Ya, udah banyak lah yang testimoni, udah jutaan manusia yang praktek soalnya. Nih teman-teman, mohon maaf yang jari saya, tapi nggak usah lah, nggak apa-apa lah, biarin lah. Kalau kita respon orang-orang yang seperti itu, nggak akan ada puasnya, nggak akan ada habisnya. Biarkan aja lah ya. Dah. Yuk, kita praktekin terapi duduk. Teman-teman yang mau direkam, silakan direkam ya. Yang mau direkam, silakan direkam. Saya geser dulu kursinya. Dah. Ya, praktekin terapi duduk. Yang mau direkam, silakan direkam teman-teman. Caranya bagaimana? Sangat sederhana sekali, teman-teman. Namun memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Ya, sangat sederhana, namun memiliki manfaat yang luar biasa. Yang sudah praktek jutaan manusia. Yang sudah merasakan manfaatnya jutaan manusia. Yuk, pertama, perhatikan baik-baik. Telapak kaki kita antara kanan dan kiri tempelkan, satukan. Ya, antara kanan dan kiri tempelkan, satukan. Kemudian tekan dengan tangan kita. Gerakan seperti ini. Tujuannya apa? Untuk membantu merekonstruksi ulang tulang panggul kita. Jadi tulang panggulnya nanti kembali sempurna. Ciri-ciri yang nggak sempurna, panjang sebelah. Sok, nanti kalau rebahan diukur. Kaki kanan lebih pendek daripada kaki kiri.
Itu ciri-ciri yang nggak sempurna. Yuk, gerakin seperti ini sampai rileks. Ya, sampai nggak berasa pegel. Sampai rileks. Dah, cukup 3 sampai 7 kali udah cukup. Dah, sekarang sikut kita tempelkan di pangkal paha, tarik ke belakang. Nanti gerakannya dari bawah, naik ke atas, turun lagi ke bawah. Caranya seperti apa? Seperti ini ya. Tekan, tarik. Seperti ini ya. Naik ke atas. Jangan dianggap sepele terapi ini. Jutaan manusia yang sudah merasakan manfaatnya. Dah. Dah. Nanti paha kita langsung hangat. Kenapa hangat? Itu tanda peredaran darah dan oksigen langsung lancar. Ya. Kemudian badan tegak lurus. Tangannya ditekuk. Kayak gini boleh, kayak gini boleh. Intinya tangan ditekuk. Lalu dagu tempelkan dada. Pejamkan matanya. Usahakan rileks. Nanti teman-teman akan merasakan dari pangkal paha, tulang ekor, tulang lumbar, punggung, belikat, pundak, leher, kepala, semua otot, semua tulang, semua syaraf ketarik teman-teman. Ketarik semuanya. Yang punya masalah penyakit GERD, saraf kejepit, sering sakit pinggang, yang sering sakit-sakitan di pundak, di leher, sering migrain, vertigo. Sok, enak sekali teman-teman. Lihat. Nanti kalau udah ketarik semuanya, dengan kalimat Bismillahi, Allahu Akbar. Teman-teman, condongkan badannya ke depan, usahakan angkat pinggulnya. Condongkan badan ke depan, usahakan angkat pinggulnya. Seperti ini ya. Seperti ini. Ya. Usahakan bisa keangkat. Awal mungkin sulit mengangkatnya. Kenapa? Karena otot pahanya ada yang keras, ada juga yang lemah. Rutin mempraktekkan, nanti pelan-pelan bisa keangkat. Nah, nanti kalau udah keangkat, usahakan makin tinggi ngangkatnya. Nanti kalau udah semakin tinggi ngangkatnya, usahakan teman-teman berdiri. Ya, usahakan teman-teman berdiri. Nah, nanti kalau dari samping, penampakannya kayak gini teman-teman. Lihat penampakannya dari samping. Kayak gini ya. Kayak gini. Ya, jadi si pinggul itu keangkat. Nah, usahakan si pinggul itu keangkat kayak gini. Oke. Nanti kalau udah keangkat bisa, usahakan berdiri. Nah, awal kali terapi, teman-teman jangan kaget ya. Awal kali terapi, teman-teman jangan kaget kalau tiba-tiba perut ada yang kram. Atau mungkin pinggangnya panas. Atau mungkin keluar gumpalan darah. Atau mungkin lendir. Itu jangan kaget. Itu tanda reaksi normal, reaksi positif. Itu bagus sekali teman-teman. Ya, itu bagus sekali kalau ada reaksi yang seperti itu. Silakan dipraktekkan teman-teman. Ya. Bagi teman-teman yang pernah dikiret, itu jangan kaget kalau nanti keluar gumpalan-gumpalan darah. Ya. Atau mungkin bagi teman-teman yang punya masalah keputihan, itu jangan kaget kalau nanti keluar lendir warna kuning. Ya. Atau bagi teman-teman yang headnya sakit, itu jangan kaget kalau nanti keluar bercak-bercak darah. Jangan kaget. Ya, jangan kaget. Ya. Silakan diikhtiarkan teman-teman. Diikhtiarkan. Sok dipraktekin. Ya. Betul. Ada yang sampai mual, bagus. Muntahin aja. Muntahin. Karena gini teman-teman. Insya Allah ya, terapi-terapi yang ada di room kita, doa-doa yang diajarkan, itu manfaatnya bukan hanya untuk jasmani saja. Bukan hanya masalah penyakit jasmani saja. Insya Allah untuk mengeluarkan pula segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, yang mengganggu asbab sakit, penyakit, sihir, bahkan gangguan goib. Bahkan terapi seperti ini salah satu untuk mengeluarkan efek-efek daripada penyakit-penyakit ain. Ya, efek-efek penyakit ain itu salah satunya bisa keluar juga dengan terapi-terapi seperti ini. Ya, itu seperti itu ya teman-teman ya. Ngos-ngosan, betul, saya juga ngos-ngosan. Kenapa bisa sampai seperti itu? Padahal gerakannya sederhana. Lihat, dengan kalimat Bismillahi Allahu Akbar. Ternyata dengan kalimat ini menjadi apa? Power of zikir. Dari kolbu kita, kolbu wujudnya adalah jantung. Fungsi jantung itu memompa darah. Setiap kali kolbu kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, jantung kita berdetak kencang. Memompa darah, setiap darah yang terpompa membawa gelombang-gelombang zikir. Apapun organ tubuh yang terlewati, apapun itu penyakitnya, apapun itu masalahnya, sok atas izin Allah sembuh penyakitnya. Silakan teman-teman. Ya, jadi setelah melakukan terapi ini, peredaran darah oksigen langsung lancar. Karena pompa dari si jantung memompa darah, membawa kekuatan zikir itu luar biasa. Bahkan ada juga yang baru terapi langsung pusing. Apalagi yang punya vertigo atau punya masalah insomnia, itu kepalanya langsung berat. Sehari berapa kali? Usahakan serutin mungkin. Boleh 5 kali, boleh 6 kali, 7 kali boleh. Iya, untuk insomnia juga bisa.
Bisa. Pundak saya yang kanan terasa sakit. Ingat, terapi ini dalam kitab Thariqus Syifa membantu menyempurnakan kembali sel-sel tulang kita. Membantu. Jadi ketika kita tarik seperti ini, mungkin memang sudah tulangnya itu udah geser. Dikembalikan ke posisi sempurna, maka ada reaksi-reaksi. Itu seperti itu. Itu hal yang wajar. Hal yang wajar. Yang belum bisa keangkat, usahakan diangkat. Ya, usahakan diangkat. Oke? Usahakan diangkat. Silakan dipraktekin lagi ya. Untuk terapi duduknya memiliki manfaat yang sangat luar biasa sekali. Ya, terapi duduk memiliki manfaat yang sangat luar biasa sekali. Sama-sama petani muda, sama-sama. Ya, Sob, mau diulang terapinya? Mau diulang? Gini, ingat ya teman-teman ya, ketika belum bisa ngangkat pinggul, itu bukan gara-gara pinggul kita yang berat, bukan. Belum bisa ngangkat pinggul itu disebabkan karena otot paha kita yang keras atau lemah. Itu penyebabnya. Ya, apakah bisa untuk saraf kejepit? Bisa, bisa. Banyak yang sudah mempraktekkan teman-teman, banyak. Lihat di video saya aja jutaan. Rata-rata yang mengupload video ini rata-rata jutaan penontonnya. Sok teman-teman rekam, upload video ini. Nanti yang nonton bisa sampai ratusan bahkan jutaan. Sok. Yuk. Lihat. Telapak kaki tempelkan seperti ini. Antara kanan dan kiri ya, tempelkan. Yuk kita ulangi. Bagi teman-teman yang headnya sakit, head tidak lancar, kemudian penebalan dinding rahim, ada miom, ada kista, atau teman-teman yang punya masalah keputihan, bau dan gatal, ISK, kanker serviks, kandung kemih, dan lain sebagainya, yuk tempelkan telapak kaki, kanan dan kiri tempelkan. Gerakan rileks seperti ini tujuannya untuk apa? Merekonstruksi ulang sel-sel tulang kita. Dah. Kemudian sikut kita tempelkan di pangkal paha, tarik ke belakang. Ya, tarik ke belakang, dilakukan berulang-ulang, nanti gerakannya naik. Dari bawah naik ke atas, nanti turun lagi ke bawah. Caranya bagaimana? Perhatikan. Ya, caranya seperti ini aja. Seperti ini aja ya. Dah. Nah, nanti paha itu langsung hangat. Itu tanda peredaran darah oksigen lancar. Kemudian badan tegak lurus. Ingat ya, badan tegak lurus. Sok yang punya saraf kejepit, punya masalah sakit pinggang, punya masalah penyakit GERD, punya masalah sering sakit di leher, di tengkuk leher, sok langsung ketarik semuanya. Langsung. Ya, yang mungkin tulang ekornya geser juga langsung ketarik semuanya. Badan tegak lurus, tangan ditekuk. Kayak gini boleh, kayak gini boleh, bebas. Dagu tempelkan dada. Usahakan hening, rileks, kurang lebih 1 menitan. Ya, kurang lebih 1 menit. Teman-teman rileks, atur nafas, buang nafasnya rileks. Nah, akan merasakan hangat dari tulang ekor sampai ujung kepala. Jika ada saraf-saraf yang bermasalah, mereka semuanya langsung ketarik. Langsung ketarik. Nah, nanti tidak sedikit juga yang punya masalah vertigo atau migrain atau mata silinder, itu kepalanya langsung berat biasanya. Gak masalah, itu reaksi normal. Dengan kalimat Bismillahi Allahu Akbar, condongkan badan ke depan, pinggul diangkat. Condongkan lagi badan ke depan, pinggul diangkat. Dorong lagi ke depan, pinggul diangkat. Usahakan keangkat. Ketika belum bisa ngangkat, lakukan rutin, insya Allah keangkat. Kalau udah keangkat minimal 1 cm, usahakan lebih tinggi lagi, 10 sentian. Nanti kalau udah bisa keangkat, usahakan berdiri teman-teman. Ya, usahakan berdiri. Nanti kalau udah berdiri, sok lihat perubahan-perubahan sembuh yang teman-teman akan dapati. Sok lihat teman-teman. Kalau dari samping penampakannya kayak gini ya, pinggul diangkat. Ya, pinggulnya keangkat. Dah, yang ambien juga bisa. Lalu berdiri. Oke, itu seperti itu. Sok teman-teman praktekin. Ya, teman-teman praktekin. Teman-teman praktekin. Kemarin dari mana? Ibu muslimah ya, saudaranya yang punya masalah tumor rahim apa kanker rahim itu, atas izin Allah sembuh teman-teman. Sok praktekin ya, praktekin. Itu manfaatnya sangat luar biasa. Tapi jangan kaget ya teman-teman ya, jangan kaget. Setelah melakukan terapi ini perutnya hangat, itu jangan kaget. Atau mungkin pinggangnya berasa hangat atau sakit, itu jangan kaget. Atau mungkin tiba-tiba keluar darah, keluar kotoran dari
rahimnya jangan kaget ya. Itu fase pembersihan teman-teman. Ya, silakan dipraktekin. Silakan dipraktekin. Iya, seluruh badan langsung hangat. Seluruh badan langsung hangat. Ini bisa juga untuk insomnia. Terapi ini bisa juga untuk insomnia. Ya, terapi ini bisa juga untuk insomnia. Karena ketika kita lagi duduk seperti ini, sok ketarik semuanya. Kan tadi udah saya sampaikan. Ketika kita nunduk, posisi tegak, jangan kaget kalau kepalanya langsung berat. Yang punya masalah migrain, vertigo, yang punya masalah cylinders, yang punya masalah insomnia, jangan kaget. Kenapa? Terapi ini bisa juga. Dan lihat, orang insomnia cukup diusap kayak gini aja. Ini telinga, jari kita gini. Kalau nggak bisa gini ya gini. Usap-usap di sini aja, nanti rileks bisa tidur teman-teman. Ya, iya itu bagus. Nanti rekonstruksi ulang. Sok, itu secara jasmaninya terapinya seperti itu. Namun tetap kunci kesembuhannya adalah kesadaran akan kesalahan. Mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa kecintaan berlebih. Perkara jasmaninya silakan bisa ikhtiarkan ke dokter dengan obatnya, atau ke alternatif dengan herbalnya, atau bisa dengan terapi seperti tadi. Ya, itu ikhtiar jasmaninya. Rohaninya tetap mohon ampun kepada Allah dari dosa kecintaan berlebih. Kemudian perkara jasmaninya bisa diikhtiarkan lagi dengan cara apa? Sebagaimana yang diajarkan oleh Siti Aisyah. Caranya bagaimana? Air setengah gayung, dikasih 3 tetes minyak Arab, diaduk sampai rata, celupin kain halus, dielap dari depan ke belakang di wilayah itu. Ingat ya, air setengah gayung, kasih 3 tetes minyak Arab, diaduk sampai rata, celupin kain halus. Lalu elap dari depan ke belakang di wilayah itu. Caranya bagaimana? Dengan 3 jari, jari tengah ditonjolin. Jari yang nonjol masuk di celah-celah. Peres kainnya, celupin lagi, elap lagi di wilayah itu. Peres lagi, celup lagi. Berapa kali? 7-9 kali disebutkan dalam kitab. Makanya silakan diikhtiarkan juga dengan minyak Arab bagi teman-teman yang punya masalah keputihan, bau dan gatel. Kenapa? Dari kandungan minyak Arab tersebut ada anti jamurnya. Silakan bisa diikhtiarkan. Atau bagi teman-teman yang punya masalah ambeien, selain daripada terapi duduk seperti tadi, teman-teman ikhtiarkan dengan minyak Arab, air panas setengah gelas, dikasih 3 tetes minyak Arab, diaduk sampai rata. Celupin kain halus atau kain lembut atau kain kasa, tempelkan di wilayah ambeiennya. Ya, usap-usap wilayah ambeiennya. Kapan mempraktekannya? Sebelum dan sesudah buang air besar. Dan tempelkan lagi, dipakai saat tidur. Biarkan. Itu akan membantu apa? Mengurangi peradangannya dan membantu memperbaiki sarafnya dan akan mengembalikan benjolannya akan masuk. Sok, udah banyak sekali yang mempraktekkan. Ya, udah banyak sekali yang mempraktekkan. Tuh, itu seperti itu. Silakan bisa ditiarkan dengan minyak Arab. Di mana belinya? Saya doakan teman-teman. Bismillah. Semoga teman-teman yang ada di room ini, semoga semuanya bisa umroh ke tanah suci. Semoga teman-teman bisa berkunjung ke Bukit Taif, teman-teman bisa melihat pabrik minyaknya, teman-teman bisa beli langsung di sana. Semoga Allah ijabah doa kita. Atau mungkin teman-teman bisa nitip kepada saudara atau keluarga yang sedang umroh, itu bisa nitip. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Itu luar biasa. Dan dari minyak ini juga memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Apalagi air panas setengah gayung, dikasih 3 tetes. Celupin handuk. Handuk kecil ya. Handuk kecil. Celupin, diperes. Kemudian tempelkan di wajah, posisi tiduran. Ini akan membantu membantu terapi untuk apa? Yang satu yang punya masalah insomnia. Yang kedua punya sakit kepala nggak sembuh-sembuh. Ketiga yang punya masalah flek hitam, jerawat, komedo, atau teman-teman yang punya keriput-keriput di wajahnya atau kantung mata. Nah, itu bisa membantu. Karena Pak, dari kita melakukan terapi ini membantu untuk meremajakan kulit, mengangkat sel-sel kulit mati, itu manfaatnya luar biasa. Silakan teman-teman ya, diikhtiarkan dengan minyak Arab. Cara ini diajarkan oleh Siti Aisyah. Silakan. Ya, seperti itu. Di Indonesia ada nggak? Ada tapi jarang. Ada tapi jarang. Teman-teman bisa cari di toko parfum terdekat yang jualan minyak Arab. Di daerah teman-teman kan ada toko parfum kan? Ada kan? Cari toko parfum yang jualan minyak Arab. Nanti tanya kepada si pedagangnya. Ada minyak Arab nggak? Yang putih, kental, dan lengket. Ya, putih, kental, dan lengket. Ya, warnanya tuh putih, kental, dan lengket. Contohnya seperti ini teman-teman. Ya, contohnya seperti ini. Warnanya putih, kental, dan lengket. Contohnya seperti ini. Teman-teman cari minyak Arab yang seperti ini, warnanya putih, kental, dan lengket. Nanti teman-teman sebelum dibeli di toko, dicek dulu di sticknya. Angkat sticknya, diangkat.
Langsung netes nggak? Kalau langsung netes jangan dibeli. Kalau nunggu beberapa detik baru netes, silakan beli yang seperti ini. Dioles di telapak tangan. Kemudian digosok. Lengket nggak? Kalau lengket dibeli. Kalau licin jangan. Ya, nanti arahkan ke leher, arahkan ke badan, arahkan untuk deo, atau mungkin untuk perlengkapan sholat juga boleh, atau mungkin ke wajah juga boleh. Sok diikhtiarkan menggunakan minyak Arab ini teman-teman. Silakan. Itu bisa diikhtiarkan. Bisa diikhtiarkan. Barakallah sodirin, barakallah. Silakan. Atau mungkin bagi teman-teman yang ingin memiliki minyak Arab yang asli atau dijamin murni, bahkan ketika teman-teman mendapati produk ini palsu, akan diganti dengan apa? Hadiah. Apa hadiahnya? Bonus gratis umroh selama 12 hari. Ini jaminan keaslian dan kemurnian produk ini. Karena amanah itu mahal ya teman-teman ya. Makanya ketika teman-teman menjumpai produk ini palsu, teman-teman akan dapat hadiah. Apa hadiahnya? Gratis umroh selama 12 hari. Bagi teman-teman yang ingin memiliki produknya, silahkan. Ini namanya minyak Arab, sebagaimana yang diajarkan oleh Siti Aisyah, memiliki manfaat yang sangat luar biasa banyaknya. Bahkan teman-teman bisa browsing di Google, ada salah satu situs dari Halo Sehat, itu menyampaikan atau memberikan statementnya, manfaat-manfaat dari minyak ini. Silakan. Muncul nggak teman-teman? Muncul nggak? Muncul nggak? Nih, air panas setengah gayung, dikasih 3 tetes. Diaduk sampai rata, celupin kain halus atau handuk. Saran saya handuk ya, handuk kecil, handuk wajah, celupin. Kemudian diperes. Kan posisi handuknya panas tuh. Tempelkan di wajah. Ya, teman-teman tiduran rileks. Dari aroma handuk yang wangi, efek daripada misik ini, kemudian kandungan-kandungan dalam misik ini itu membantu untuk meremajakan kulit, mengangkat sel-sel kulit mati, membantu merelaksasi, ya, sehingga yang punya masalah insomnia, yang punya masalah vertigo juga bisa ditiarkan. Kemudian, karena dalam kitab Tibun Nabawi disebutkan, aroma yang bisa membantu menambah kekhusyuan dalam ibadah, aroma yang bisa meningkatkan rasa percaya diri, bahkan bisa membantu untuk menenangkan pikiran. Itu seperti itu, ya. Amin. Yang punya masalah keputihan, bau, dan gatal silakan. Air setengah gayung. Air biasa aja. Hangat boleh. Kasih 3 tetes. Diaduk sampai rata. Celupin kain. Ya, celupin kain. Lalu elap dari depan ke belakang di wilayah itu, diperes kainnya. Celupin lagi. Elap lagi dari depan ke belakang. Peres lagi, celupin lagi. Berapa kali? Dalam kitab disebutkan 7-9 kali. Kalau buat mandi, bagus. Karena apa? Ini namanya toharoh. Memang dipakai untuk bersih-bersih. Salah satunya mandi, cuci wajah, membersihkan itu masalah ambeien. Itu. Caranya bagaimana? Kita mandi bersih, pakai sabun, pakai sampo, udah bersih nih. Bilasan terakhir, air 1 gayung, kasih 3 tetes. Diaduk sampai rata, diguyurkan di kepala. Pijat-pijat rambutnya. Yang punya masalah rambut rontok, ketombe, kutu rambut, insya Allah teratasi teman-teman. Usap wajahnya, usap badannya. Yang punya masalah bau badan, kulit kering, gatel-gatel, kadas, kurap, eksim, kutil, panu, sok ikhtiarkan teman-teman. Atau mungkin luka yang nggak kering-kering, silakan bisa diikhtiarkan. Ya, silakan bisa diikhtiarkan. Masih muncul nggak? Masih muncul nggak? Nah, ini namanya minyak Arab nih ya. Itu harga yang tertera itu harga 1 paket, nanti dapatnya 3 botol teman-teman. Ya, dapatnya 3 botol. Ini kalau dipakai setiap hari mungkin 2 bulan baru habis. Nanti akan mendapatkan juga tasbih digital. Ya. Ini akan dapat tasbih digital. Selain tasbih digital, nanti akan dapat tasbih kayu seperti ini. Ya, silakan. Ya, kalau ini asli produk kami. Ini bukan titipan, bukan dari mana-mana. Ini asli produk kami. Selain teman-teman mendapati produk yang jaminan asli dan murni, ketika teman-teman menjumpai ini palsu, silakan kirim buktinya, kami kasih hadiah. Apa hadiahnya? Gratis umroh selama 12 hari. Kenapa kami menjamin dengan hadiah gratis umroh? Karena ini jaminan keaslian produk kami. Selain itu, teman-teman yang membeli produk ini, secara tidak langsung teman-teman sudah bersedekah. Karena apa? Sebagian keuntungan dari parfum ini kembali lagi kemaslahatan untuk umat, kemaslahatan untuk majelis. Majelis kami adalah majelis yang dakwah lewat jalan pengobatan. Semua yang berobat ke tempat kami semuanya gratis. Yang mengikuti pengobatan massal semuanya gratis. Yang ikut belajar, yang ikut nyantri di tempat kami semuanya gratis. Teman-teman yang berikhtiar dari luar kota, luar pulau, luar negeri, kami sediakan tempat istirahat gratis, makan dan minum juga semuanya gratis. Tidak ada biaya apapun, tidak ada mahar apapun. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Mau bertobat dan siap memperbaiki diri.
Segala fasilitas gratis itu dari mana? Allah Rabb yang Maha Kaya. Lantas apa ikhtiar majelisnya? Parfum ini teman-teman. Majelis kami berada di depan stasiun Legok, kecamatannya Pekuncen, kabupatennya Banyumas, Jawa Tengah. Ya, majelis kami berada di depan stasiun Legok, kecamatannya Pekuncen, kabupatennya Banyumas, Jawa Tengah. Dan inilah ikhtiar majelis kami. Kalau dulu ikhtiar majelisnya itu untuk memberikan fasilitas gratis, memberikan pelayanan, itu dulu ikhtiar saya itu jualan ayam goreng. Ya, sekarang ayam gorengnya dilanjutin sama jamaah, sekarang beralih ke parfum. Kalau parfum udah dari dulu sebetulnya. Cuma apa namanya? Kalau dulu di chickennya ayam goreng, sekarang parfumnya. Amin. Amin. Silakan bagi teman-teman yang ingin mendaftar untuk pengobatan, daftar hari ini nanti akan dapat jadwalnya di bulan Juni. Daftar hari ini nanti akan dapat jadwalnya di bulan Juni. Apa bisa sakit flu caranya apa? Enggak, sakit flu enggak bisa. Ini kan sesuai namanya toharoh. Kami tidak akan overclaim, kami tidak akan berlebihan ketika menyampaikan. Ketika bisa, insya Allah kami sampaikan bisa. Ketika tidak bisa, kami sampaikan tidak bisa. Sesuai namanya, toharoh. Untuk bersuci. Untuk perkara kulit. Oke? Seperti itu. Kalau flu kan perkara dalam. Ini perkara kulit. Ya. Apa bisa untuk? Nggak bisa tadi ya. Barakallah. Iya, ini minyak Arab yang kami maksud itu yang ini. Silakan teman-teman bisa diklik. Semoga aromanya menambah kekhusyuan dalam ibadah, menambah keromantisman dalam rumah tangga, dan semoga aromanya menjadikan nikmat dalam ibadahnya, dan semoga Allah jadikan jariah terbaik bagi teman-teman semuanya. Seperti itu. Muncul nggak? Amin.